Namaste, selamat datang kembali dengan Effendi Wang ya, di channel Effendi Wang. Kali ini saya akan mereview satu buku yang menarik, Fear Management dari Anand Krishna. Ya, kenapa saya mau bahas Fear Management? Karena ya studi yang berbicara soal fear ya berhubungan saya dengan spiritual, karena spiritual itu tentang liberation, pembebasan. Jadi atau istilah dari Milarepa, hidup dan mati tanpa penyesalan. Berarti kan kita harus bebas dari berbagai ketakutan. Tentunya kita punya banyak ketakutan sebagai manusia. Takut mati, takut miskin, takut sakit, takut kekurangan, dan takut lain-lain. Rasa takut ini bukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena rasa takut ini ya cara kita untuk bertahan hidup, ya, tubuh fisik ini ya, satu dorongan yang bukan suatu yang buruk, tapi bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita melampauinya, ya, karena dia pasti ada maksudnya, ada gunanya gitu loh. Kalau kita nggak takut ditabrak truk juga bahaya, seperti kan mati, walaupun memang hakikatnya ya mati nggak apa-apa, yang mati juga bukan akunya dalam spiritual kan aku the ultimate reality, ya, melampaui pikiran, tubuh, ya mati nggak apa-apa, tapi bukan berarti tidak takut mati berarti harus mati, kan enggak gitu ya. Tidak takut mati karena kita melihat realita dengan jernih, jelas, kita mengetahui bahwa hidup ini adalah berkah, hidup ini adalah cinta. Kenapa harus kita mati gitu. Rasa takut ini pun muncul kan supaya kita bertahan hidup supaya macam-macam kita bisa memberikan berkah yang banyak buat banyak makhluk, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan karena ada dorongan untuk bertahan hidup ini itu. Tapi kalau kita terlalu hanyut sama ketakutan itu, ya ini jadi masalah juga. Hidup sih hidup, tapi kita menderita dalam hidup, jadi sia-sia gitu ya. Nah, di Fear Management ini menarik karena dia membahas ketakutan itu di level-levelnya, pakai permodelan yang ada di yoga, yaitu pancakosa, ada anamaya kosa, pranamaya kosa, jananaya kosa, macam-macam lah. Ya, jadi lapisan tubuh fisik, lapisan energi, lapisan mental, lapisan intelektual, lapisan spiritual. Jadi ada lapisan-lapisannya. Bahkan ketakutan itu ya dilihat dari munculnya bukan dari sekedar pengaruh dari lingkungan saja, tapi dari makanan juga, gitu ya. Seekor binatang yang dimakan, yang kita makan, hewan, dia mati dengan penuh ketakutan. Berarti kan ada energi ketakutan di situ, energi kecemasan. Bahkan ada penelitian sebelum dia mati pun dia melepaskan toksin apa gitu ya dalam tubuhnya. Nah, akhirnya kita makan daging itu ya energi ketakutan itu ya ada dalam diri kita. Jadi ya nggak usah heran kita masih punya dorongan banyak ketakutan dan kecemasan, karena ya hewan yang kita makan pun kan mati dengan kecemasan gitu ya. Jadi ya sudah alaminya gitulah, pasti rasa takut kita juga ada itu dari level fisik, dari makanan. Bahkan di sini pun dikatakan dari sebelum kita dilahirkan pun, dari orang tua kita mau bikin kita, kasarnya gitu ya, dari sperma, dari cara bersenggama pun itu pun mempengaruhi, nafsunya itu pun mempengaruhi bagaimana nanti kita punya ketakutan itu. Jadi pengaruhnya sampai di level-level yang sangat halus sekali gitu ya. Nah, di level fisik kita diajak kan namanya kosa ya. Di level fisik kita gimana sih mengatasi rasa ketakutan di level fisik gitu ya. Jadi ketakutan ada berbagai lapisan-lapisan, jadi kita beresin satu levelnya. Level fisik yang kita ngatur, ini kan fisik nih ya, makanan kita, mau nggak mau ya, makanan kita ya, makanya sangat dianjurkan untuk mengurangi konsumsi daging, bukan karena selain kasihan hewan dibunuh, selain itu ya, selain alasan relatif itu, ada pengaruh ketika kita memakan hewan-hewan
ada pengaruh dari energinya ke dalam tubuh kita gitu loh ya. Jadi lebih ke situ. Itu di level physical. Di level energi bisa juga lingkungan tempat udara, ya, sirkulasi udara yang kurang baik ya, di level yang lebih subtle gitu ya. Di level energi yang nggak kelihatan ya, ada ilmu misalkan geopetic stress gitu kan ada energi yang mempengaruhi rumah, itu pun juga mempengaruhi mungkin di level ketakutan kita karena kan ada energi ya mempengaruhi diri kita. Itu pun kita atur, oh bagaimana sirkulasi rumahnya jadi lebih baik gitu ya, sehingga di level pranamaya pusa kita dapat menyelesaikannya ketakutan itu gitu ya. Jadi coba teman-teman masuk di satu ruangan sempit kan rasanya cemas karena kurangnya energi, kurangnya udara, itu mempengaruhi juga kecemasan. Jadi itu pun mempengaruhi, kita selesaikan. Di level intelektual, cara kita mengolah emosi, mengolah pikiran kita ya, kalau di NLP ada namanya reframing, mengolah. Jadi sesuatu yang pikiran-pikiran yang menakutkan, perasaan-perasaan menakutkan, kita kelola. Kita nggak hanya kita rubah sudut pandangnya, macam-macam. Di level intelektual lagi ya, dengan kita merealisasikan diri lewat jalan bhakti yoga, jnana yoga ya, karma yoga gitu ya. Itu maksudnya jalan pelayanan, jalan makrifat itu istilahnya, jalan janana, jalan ya macam-macam lah, banyak jalannya ya, untuk kita mengenai realita sehingga kita bisa melampaui tidak hanya dalam ketakutan ilusi pikiran gitu loh ya, dengan belajar hanyut dalam pelayanan, memberikan perhatian ke dalam diri ya. Jadi itu cara kita mengatasi ketakutan di berbagai level lapisan dalam tubuh kita gitu ya. Itu sekilas tentang yang dibahas di buku ini. Teman-teman mau mengetahui detailnya silahkan teman-teman cari buku ini, beli aja. Judulnya Fear Management dari Anand Krishna. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal sedikit yang bagus buat teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau teman-teman mau diskusi, tanya jawab perihal berhubungan dengan fear management, silahkan di komen ya, nanti saya akan jawab, kita diskusi sama-sama. Saya akan berbagi juga pengalaman saya dulu banyak sekali ketakutan saya takut sama hal-hal yang berhubungan dengan buah-buahan, tapi sekarang saya sudah semenjak belajar meditasi, saya dapat mengatasinya. Saya mengatasinya nggak pakai olah pikiran, rubah, tapi nggak dengan kesadaran. Semuanya berjalan begitu mulus, saya melampaui ketakutan itu dengan begitu luar biasa lah. Banyak yang berubah dalam kehidupan saya lewat menghadapi ketakutan ya. Mungkin saya akan share di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe ya. Terima kasih. Namaste.